Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan obat salep mata. Perkenalkan, nama saya Zulfa Syarifah Adi Putri, NIM 10116150 dari Prodi S1 Farmasi. Yang pertama yaitu tujuan praktikum. Yang pertama, memahami cara memformulasi sediaan salep mata steril. Yang kedua yaitu mengetahui faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan basis dan zat aktif sediaan salep mata. Di sini saya akan membuat formulasi dari bahan yang pertama, chloramphenicol 1%, parafin liquid 10%, vaselin flavum 10%, alpha tocopherol 0,5%, lanolin anhidrat 5 gram. Alat dan bahan. Alat di sini saya akan menggunakan cawan porselin, mortir temper, sudip, spatula, kaca arloji, oven, tub salep. Alat yang sekali pakai yang pertama, kertas perkamen, kasa steril, sepuit ukuran 10 ml. Bahan yang digunakan yaitu chloramphenicol, parafin liquid, vaselin flavum, alpha tocopherol, lanolin anhidrat. Di sini saya akan menghitung untuk masing-masing bahan yang diperlukan. Bahan berat salep yang akan dibuat yaitu 10 gram. Antisipasi bobot kehilangan yaitu ditambah dengan 10%. Perhitungan masing-masing bahan yaitu yang pertama, chloramphenicol 1% dikali dengan 10 gram ditambah dengan 10% sama dengan 0,11 gram. Parafin yang kedua yaitu parafin liquid 10% dikali dengan 10 gram ditambah dengan 10% sama dengan 1,1 gram. Yang ketiga yaitu vaselin flavum 10% dikali dengan 10 gram ditambah dengan 10% sama dengan 1,1 gram. Yang keempat yaitu alpha tocopherol 0,5% dikali 10 gram ditambah 10% sama dengan 0,055 gram. Lanolin anhidrat 10 sama dengan 10 gram dikurangi dengan tambahan dari bahan masing-masing hasil bahan yang saya jumlahkan di atas yaitu 0,11 gram ditambah 1,1 gram ditambah 1,1 gram ditambah 0,055 gram ditambah 10% sama dengan 10 gram dikurangi 2,365 gram ditambah 10% hasilnya 8,3985 gram. Bobot tub plus salep setelah disterilisasi yaitu 8,28 gram. Bobot tub kosong yaitu 4,44 gram. Netonya yaitu 3,84 gram. Persen kehilangan bobot yaitu dihitung dari bobot awal dikurangi neto dibagi bobot awal dikali 100%. Sama dengan yaitu 10 gram dikurangi 3,84 gram dibagi 10% dikali 100%. Hasilnya 0,616%. Ini adalah foto tub kosong dan tub yang
sudah ada isinya, salep. Sekarang yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, mensterilisasi alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menimbang parafin liquid, vaselin flavum, lanolin anhidrat sesuai dengan hasil perhitungan atau yang diletakkan pada cawan porselin yang telah dilapisi kasa steril. Yang keempat yaitu mensterilkan dengan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian ditunggu dingin. Yang kelima yaitu menimbang kloramfenikol sebanyak 0,11 gram dan alpha tokoperol sebanyak 0,055 gram. Yang keenam yaitu alpha tokoperol dan kloramfenikol disterilkan dengan UV di dalam LAF yang kemudian nantinya dimasukkan dalam mortir dan dicampur dengan bahan lain hingga homogen. Yang ketujuh yaitu menserkai basis salep yang telah disterilkan ke dalam mortir yang berisi kloramfenikol dan alpha tokoperol atau pembuatan yang dilakukan di dalam LAF. Yang kedelapan yaitu memasukkan salep sebanyak 10 gram ke dalam tub dengan menggunakan spuit. Spuitnya tadi yaitu berukuran ukur 10 mili. Yang terakhir yaitu memberi label pada tub salep. Prinsip kerja metode sterilisasi dengan oven yaitu oven yang pertama oven merupakan alat sterilisasi dengan menggunakan uap panas air. Yang kedua yaitu protein mikroba akan mengalami dehidrasi hingga terjadi kekeringan. Selanjutnya, teroksidasi oleh oksigen di udara sehingga menyebabkan matinya mikroba. Yang ketiga yaitu spesifikasi alatnya. Yang pertama merupakan alat mensterilisasi alat dan bahan. Yang kedua yaitu tidak semua bahan dapat disterilisasi dengan oven seperti serum, vitamin, antibiotik, dan enzim. Yang ketiga yaitu tidak menimbulkan embun atau kondensasi pada alat yang disterilkan karena menggunakan uap panas air. Yang keempat yaitu dapat digunakan sebagai inkubator. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pembuatan salep mata steril. Yang pertama, perhatikan sifat bahan. Hal ini dikaitkan pada proses sterilisasi pada bahan yang akan digunakan. Yang kedua, yaitu perhatikan sterilitas dari peralatan yang digunakan. Yang ketiga, yaitu perhatikan sterilitas dari tub yang digunakan. Yang keempat, perhatikan sterilitas dari kasa steril yang digunakan. Yang kelima, yaitu perhatikan sterilitas LAF dan ruangan tempat LAF. Yang terakhir, yaitu perhatikan homogenisasi campuran bahan. Faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan salep mata steril. Yang pertama yaitu sediaan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat serta memenuhi syarat uji sterilitas. Yang kedua yaitu bila bahan tertentu yang digunakan dalam formularitas tidak dapat disterilkan dengan cara biasa, maka dapat digunakan bahan yang memahami syarat uji sterilitas dengan pembuatan secara aseptik.
Yang ketiga yaitu salep mata harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai dengan untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu penggunaan. Bahan obat yang ditambahkan ke dalam dasar salep berbentuk larutan atau serbuk halus. Selanjutnya yaitu salep mata harus bebas dari partikel kasar dan harus memenuhi syarat kebocoran dan partikel logam pada uji salep mata. Selanjutnya, wadah salep mata harus dalam keadaan steril pada waktu pengisian dan penutupan. Yang terakhir yaitu dasar salep yang dipilih tidak boleh mengiritasi mata, memungkinkan difusi obat dalam cairan pada mata dan tetap mempertahankan aktivitas obat dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi penyimpanan yang sesuai. Macam-macam basis salep. Yang pertama yaitu basis salep hidrokarbon, yaitu basis yang berlemak, basis bebas cair, sediaan larut air dan mengandung air dapat ditambahkan dalam jumlah kecil dengan beberapa kesulitan. Basis ini memberikan efek melembutkan, efektif sebagai penutup yang oklusif, mencegah hilangnya kelembapan, bertahan dalam waktu yang lama pada kulit, dan sulit dicuci dengan air karena ketidaklarutannya dalam air. Contohnya yaitu Vaseline album, Vaseline flavum, Kera album, Kera flavum. Yang kedua yaitu basis salep absorpsi. Dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama basis yang memungkinkan dicampur dengan larutan berair menghasilkan bentuk emulsi air dalam minyak. Yang kedua yaitu salep yang sudah dalam bentuk emulsi air dalam minyak yang memungkinkan bercampur dengan sedikit larutan berair. Selanjutnya yaitu basis ini tidak memiliki derajat oklusif seperti basis hidrokarbon, namun dapat digunakan sebagai pelembut emolin. Fase eksternal pada basis ini berupa minyak sehingga tidak akan hilang karena pencucian dengan air. Dalam bidang farmasi, basis absorpsi digunakan sebagai bahan tambahan untuk mencampurkan larutan berair ke dalam basis hidrokarbon. Salah satu contoh dari basis absorpsi yaitu Adap Lanai. Selanjutnya yaitu basis tercuci. Basis ini mirip dengan krim, yaitu merupakan emulsi minyak dalam air. Basis ini hilang bila dicuci dengan air sehingga disebut basis tercuci. Basis tercuci ini bisa diencerkan dengan air atau larutan yang mengandung air. Contohnya basis salep hidropilin. Yang keempat yang terakhir yaitu basis salep larut air. Basis ini hanya mengandung komponen yang larut dengan air. Seperti halnya basis tercuci, basis ini juga hilang bila dicuci dengan air. Basis ini tidak mengandung bahan berlemak dan mudah melunakkan dengan penambahan air, sehingga tidak efektif jika dicampur dengan larutan berair. Sangat cocok jika dicampurkan dengan bahan padat, contohnya yaitu
PEG, atau campurannya. Cara penggunaan. Yang pertama yaitu cuci tangan. Yang kedua, tengadahkan kepala pasien dengan jari telunjuk, tarik kelopak mata bagian bawah. Yang ketiga, tekan tombol tube atau botolnya itu, salep hingga salep masuk ke dalam kantong mata bagian bawah. Lalu yang keempat, tutup mata pasien perlahan-lahan selama 1-2 menit. Yang kelima yaitu gerakan mata ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Yang keenam yaitu usap ujung wadah dengan tisu bersih. Tidak disarankan untuk mencuci dengan air hangat. Yang ketujuh yaitu tutup rapat wadah obat salep mata. Yang terakhir yaitu cuci tangan untuk menghilangkan sisa obat pada tangan. Ini adalah foto dari bahan-bahan tersebut. Ini adalah cara kerja. Yang pertama yaitu masukkan chloramphenicol dan alpha-tocopherol ke dalam mortar. Yang kedua, menserkai basi salep yang telah disterilkan dengan oven. Yang ketiga, memasukkan campuran salep ke dalam tub salep yang telah disterilkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.